kita yang bakalan diasinin, kita yang bakalan dianterin, kita yang bakalan dimandiin, kita yang bakalan dibungkusin, kita yang bakalan disolatin, dan kita yang bakalan dikuburin. Dulur mohon ya di subscribe ya channel Abah New Channel. Like, comment. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Sahibul Bait beserta keluarga besarnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ya, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah ini, kita senantiasa selalu mendapatkan curahan perhatian ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di kesempatan malam ini, apa yang sudah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kita mintakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir dengan zikirnya, tahlil dengan tahlilnya, yasin dengan yasinnya, yang insya Allah akan ditutup dengan munajat kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan apa yang dituju sampai kepada yang dimaksudkan, bahwa almarhum daripada orang tua, teman saya, sahabat saya, saudara saya yang telah pergi mendahului kita semua, yang tentunya ini adalah merupakan bagian daripada buah renungan untuk kita, bahwa kita pun akan kembali kelak pada akhir hayatnya nanti, pada waktunya yang belum kita ketahui kapan akan tiba ajalnya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin
Jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan malam ini saya mendapatkan sebuah anugerah untuk bisa bertatap muka bermuajahah bersama dengan jamaah yang ada di wilayah sini, yang alhamdulillah wa syukurillah berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya kita dipertemukan, kita dikumpulkan dalam sebuah tempat yang mana tempat ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi saksinya? Saksi yang pertama, saksi adanya seorang anak. Hakikatnya kita ada di tempat ini nggak ada orang tua. Ada nggak orang tua di sini? Ada. Ada nggak orang tua di luar? Ada. Semua orang tua yang hadir di tempat ini nggak ada yang namanya orang tua. Yang hadir semua di tempat ini adalah kita, adalah merupakan bagian daripada anak atas orang tua kita semua. Yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya Allah menjadikan diri kita ini menjadi seorang anak, bukan menjadikan diri kita ini menjadi sebagai orang tua. Karena hakikatnya kita anak untuk kedua orang tua kita, semuanya tanpa terkecuali. 1 tahun sudah pergi meninggalkan kita semua. Sosok orang tua yang begitu kita banggakan, sosok orang tua yang begitu kita idolakan, sosok orang tua yang begitu kita dambakan untuk senantiasa terus membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Bukan hanya sebatas sukses di dunia, tapi sukses sampai ke akhirat. Namun semua itu hanya sebatas al-insan bitadbir wallahu bitadbir. Manusia hanya cuma sebatas punya berusaha, punya rencana. Hakikat yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kematian tidak ada yang bisa menentukan dan memastikan kapan kematian itu akan tiba menghampiri diri kita semua. Yang jelas yang namanya kematian itu sudah pasti akan datangnya. Akan tetapi yang namanya kematian itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya kematian itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Nggak ada yang namanya orang mati dipaksain, nggak ada. Kalaupun dia matinya bunuh diri, itu udah ajalnya, takdirnya dia mati bunuh diri. Kalau seandainya dia takdirnya mati ketabrak motor, mati ketabrak mobil, bagaimanapun contoh dan bentuk kematiannya, yang jelas itu adalah merupakan bagian daripada ketetapan takdirnya. Jadi nggak ada kematian yang bisa diduin dan bisa dimundurin. Udah pasti akan tiba ajalnya. Saat ini kita diundang untuk menghadiri acara aul, mengingat, mengenang atas apa yang menjadi perjuangan daripada orang tua dan pengorbanan orang tua, sehingga anak membalas budi terhadap kedua orang tuanya, terhadap orang tuanya yang telah meninggalkannya, untuk senantiasa mengirimkan doa, mengirimkan fatihah, mengirimkan salawat, agar orang tuanya di alam sana senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Namun sayang, 1000 kali sayang, ternyata orang tua hanya dapat dikenang 1 tahun sekali. Sementara orang tua berharap selalu ingin dikenang setiap waktu.
Apakah ini bentuk daripada tanda kepedulian sebagai anak terhadap orang tua? Apakah ini balasan dari anak sebagai anak kepada orang tuanya, yang hanya cuma dapat mengenang perjalanan kehidupan dan pengorbanan orang tua hanya 1 tahun 1 kali, sementara di sela-sela setiap waktu sholatnya nggak pernah ingat sama orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan segala sesuatunya itu serba berpasang-pasangan. Allah menjadikan segala sesuatunya itu serba dua. Ada kehidupan, ada kematian. Saat ini kita sedang merasakan kehidupan, entar malam atau besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, justru kita yang bakalan ditahlilin, kita yang bakalan diyasinin, kita yang bakalan dianterin, kita yang bakalan dimandiin, kita yang bakalan dibungkusin, kita yang bakalan disolatin, dan kita yang bakalan dikuburin. Kematian, setiap kematian itu adalah merupakan iktibar bagi orang yang hidup. Tapi berapa banyak orang yang mampu mengambil hikmah atas kematian seseorang, sehingga kematian hanya sebatas penglihatan, sekejap mata berlalu begitu saja. Ada orang mati datang sini berganti, tetangga mati, besok ada lagi yang mati, besok ada lagi yang mati. Sehingga banyaknya orang-orang yang mati, apakah menjadikan diri kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru diri kita semakin lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kematian itu pasti akan tiba datang di mana tepat pada waktunya. Ma'asyiral muslimin jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang-orang yang sudah berada di alam barzah, masuk pintu akhiratnya, lewat pintu alam kuburnya, semua nggak ada yang nggak nyesel. Semuanya dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya sekarang, zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang-orang yang sudah berada di alam kubur cuma minta satu permintaan. Penyesalannya hanya satu dan keinginannya cuma satu. Namun dari keinginannya itu apakah Allah mengabulkannya atau tidak? Sehingga apa yang diminta oleh seluruh orang-orang yang sudah berada di alam kubur, وَقَالُوا رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Mereka semua berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, tangguhkanlah umurku, tangguhkanlah kesempatanku, berikanlah aku kesempatan untuk dapat hidup kembali ke alam dunia. Sebentar aja ya Allah, sebentar. Nggak usah lama-lama, sebentar aja ya Allah, sebentar. Sampai selalu terus meminta kepada Allah sampai menangis. Akhirnya tangisannya sudah nggak bisa mengeluarkan air mata, sampai air darah yang menetes dari matanya, untuk meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup sekali lagi. Ditanya sama Allah, mau ngapain? Minta waktu sebentar, minta dikasih kesempatan sebentar doang. Kemarin lama berpuluh-puluh tahun ngapain? Nggak dimanfaatin. Cuma satu yang akan dia gunakan, fa'as-saddaqu wa akum minas-shalihin. Allah cuma pengen punya sedekah, sehingga dengan sedekah itu dianggap, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Oleh karenanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkuat dari yang ada dari firman Allah tadi,
bahwa sesungguhnya idza matatu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Semua putus amal ibadah, semua putus amal soleh manusia kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua waladun salih. Yang ketiga ilmun yuntafa'u bihi. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, yang selalu berbakti terhadap orang tuanya, yang selalu taat turut patuh terhadap apa yang menjadi perintah orang tuanya. Yang ketiga adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang akan memberikan pertolongan kelak kita berada di alam kubur, di alam barzakh. Ma'asyiral muslimin jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bakti kita di saat orang tua kita nggak bisa kita maksimalkan, lalu kemudian orang tua kita sudah pergi mendahului kita, apakah kita masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Banyak. Saat ini orang tua laki-laki telah pergi mendahului. Masih ada orang tua perempuan, masih ada sosok seorang ibu, masih ada sosok seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sosok ketika masih ada sosok di rumah, sosok yang dibanggakan, yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sosok yang lebih mulia dibandingkan Rasul. Ada sosok yang lebih mulia dibandingkan Nabi. Siapa kira-kira? Sosok yang lebih mulia dibandingkan Rasul, di atas Rasul. Dan sosok ini ternyata dirahasiain. Sosok ini tuh dirahasiain. Kenapa? Karena sosok ini walaupun kedudukannya lebih tinggi, kedudukannya lebih mulia, akan tetapi tidak bisa menandingi kemuliaannya baginda Rasul. Tetap. Kenapa? Oleh karenanya, kenapa dalam 2 kalimat syahadat itu menunjukkan bahwa ada 2 kalimat persaksian. Bersaksi yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bersaksi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusannya Allah. Dan yang ketiga yang perlu kita sadari bahwa ada yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya sosok yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, sosok yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung adalah sosok yang telah mengandung seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Sosok yang telah melahirkan generasi-generasi. Sosok yang telah menjadikan, mencetuskan, melahirkan para penyampai risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Sosok itu adalah seorang ibu. Dialah yang begitu berjasa. Ibu ini dijadikan oleh Allah untuk menjadi tempat di mana para nabi dan rasul itu transit terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang ibu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan bahasanya nanti justru akan timbulnya penafsiran-penafsiran yang jauh lebih membahayakan lagi. Oleh karena itu, ketika bakti kita kepada kedua orang tua kita secara maksimal, bakti kita kepada orang tua kita secara tulus dan ikhlas, maka sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita merasa, apakah selama ini kita merasa kita punya amal? Kita ibadah, dengan ibadah kita merasa kita punya amal. Kita merasa kita dengan tahlil kita merasa punya amal. Dengan sedekah kita merasa punya amal. Dengan ibadah haji umrah kita merasa punya amal.
Hakikatnya kita tidak akan pernah bisa punya amal sedikit pun kalau kita tidak dikandung dan dilahirkan dari seorang ibu. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, hakikat kehebatan itu adalah milik kedua orang tua kita. Seberapa banyaknya harta yang kita miliki, pada hakikatnya harta itu adalah merupakan kepunyaannya orang tua kita. Nggak ada yang kita miliki di alam dunia ini. Kita sebagai anak yang serba ada kemewahan, harta, tahta, benda, pangkat, dan jabatan. Ketika kita miliki semua itu dan kita merasa itu ada milik kita, sadarilah bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah punya apa-apa kalau tanpa adanya kedua orang tua kita. Kita termasuk gak bakalan punya amal kalau seandainya kita nggak dikandung dan dilahirkan oleh kedua orang tua kita yang membesarkan kita sampai saat ini. Allah tidak akan memberikan kesempatan umur kepada kita kalau kita tidak melalui dalam kandungan terlebih dahulu dan dilahirkan ke alam dunia. Jadi tempat muara terakhir adalah bahwa sesungguhnya orang tua di atas segala-galanya. Kasarnya begini, jangan kau tunduk taat patuh terhadap perintah Allah, tapi kau tak tunduk patuh terhadap perintah kedua orang tuamu. Apalah artinya kau ibadah beribu-ribu tahun, taat ibadah kepada Allah, tapi kau tidak taat kepada kedua orang tuamu, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah, gak diterima. Karena hakikat ibadah kita kepada Allah, aplikasi dan realisasi dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita bisa memuliakan kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Apalagi kalau seandainya masih ada orang tua, masih ada ibu kita di rumah. Ibu itu adalah malaikat buat kita. Dia yang telah begitu luar biasa berjuang untuk dan demi kehidupan kita, rela mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk dan demi kita semua yang ada di sini. Oleh karena itu, jangan selalu lupakan orang tua di setiap kesempatan. Setiap waktu habis sholat, kirimkan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih ada maupun orang tua yang udah nggak ada. Disitulah kita masih disebut berbakti atau enggaknya terhadap kedua orang tua kita. Jelas siapapun yang tidak pernah mengirimkan Fatihah, siapapun yang tidak pernah mendoakan orang tuanya di setiap waktu setelah selesai sholat, maka dia termasuk daripada anak-anak yang telah berkhianat kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan pernah berharap kita menjadi anak, kita mendapatkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mimpi kalau kita berharap anak kita supaya jadi anak yang soleh dan solehah, tapi kita gak pernah berusaha berjuang untuk menjadi anak yang soleh buat kedua orang tua kita. Disinilah kesempatannya, dimana kita harus benar-benar merenungkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakur terhadap makhluk Allah dan jangan bertafakur kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang sudah kita peroleh dan apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, jangan ada indikasi hal-hal yang sifatnya perhitungan. Contoh, kalau seandainya istri merasa adanya istri menghalang-halangi suami untuk memberikan perhatian kepada orang tuanya, jangan ada istilah istri menghalang-halangi untuk kita memberikan perhatian kepada orang tua kita. Rizki yang pertama yang harusnya kita salurkan, bukan kita salurkan kepada anak dan istri kita, melainkan yang pertama kali yang harus kita keluarkan adalah untuk kedua orang tua kita. Andaikan kita dapat 500.000, maka 200.000 keluarkan untuk ibu dan bapak kita, 300-nya untuk keluarga kita.
Jadi yang perlu diperhatikan lebih dulu adalah kedua orang tua kita, baru keluarga kita. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan keluarga tanpa adanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu, sebagai seorang istri juga harus sadar, dia bisa dapat suami karena adanya kedua orang tuanya yang melahirkan suaminya. Maka jangan sampai ada istri yang menghalang-halangi anaknya, suaminya berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Durhaka. Istri yang kayak begitu, istri yang akan mendapatkan laknat dari Allah dan seluruh para malaikatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, walaupun orang tua kita udah nggak ada, rizki kita dapat, maka rizki keluarga untuk orang tua kita yang udah nggak ada dengan apa? Sodakohkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Termasuk apa yang kita punya, amal ibadah kita, sholat kita dengan sholatnya, puasa kita dengan puasanya, haji kita dengan hajinya, umroh kita dengan umrohnya. Sudah anggap kita nggak punya amal. Ya Allah, ya Rabb, aku serahkan seluruh amal ibadahku untuk kedua orang tuaku. Dan jangan dibahasain sama orang tuanya, jangan dibahasain sama orang tuanya. Emak tenang aja, bapak tenang aja, udah gak perlu cari amal, amalnya amal saya udah saya kasih semua buat emak, buat bapak. Itu nggak bisa begitu. Hubungannya kita itu hubungan antara kita sama Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, ya Allah, ya Rabb, aku tidak mengakui bahwa aku punya amal dan aku tidak pernah merasa punya amal, karena apa yang aku lakukan semuanya aku serahkan amalnya untuk kedua orang tuaku. Dengan strategi seperti ini, kita jelas nggak bakalan kehilangan amal, tapi justru kita akan mendapatkan amal yang double. Inilah strategi di mana kita bisa bahasanya memancing untuk kita bisa mendapatkan amal kita dengan memberikan seluruh amal kita buat kedua orang tua kita. Jadi udah mulai dari sekarang seluruh rangkaian amal ibadah kita serahin semua buat kedua orang tua kita. Baik orang tua itu masih ada maupun orang tua itu udah nggak ada. Terlebih-lebih lagi kalau emang udah nggak ada, terasa baktinya anak itu akan terus dipantau oleh orang tuanya. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita belajar untuk